saya menulis buku tentang Sufi tanpa tarekat, praksis keberagamaan Muslim Puritan. Di buku itu ada 4 tokoh yang saya jadikan sampel. Itu selalu saja orang itu menyebut-nyebut Mbah Bejo, gitu loh. Mbah Bejo, Mbah Bejo, Mbah Bejo, gitu. Ini yang kemudian membuat saya tertarik untuk memilih beliau sebagai salah satu tokoh yang saya masukkan di dalam buku saya sebagai contoh kaum Sufi, ya gitu ya, di Muhammadiyah itu. Memang ada beberapa tokoh yang salah satunya ya Kiai Bejo Darmoleksono itu. Gitu. Kiai Haji Muhammad Bejo Darmoleksono, biasa dipanggil Mbah Bejo, dilahirkan pada 4 Rajab 1327 Hijriah atau 1908 Masehi. Ayahnya bernama Dharma Laksana dan ibunya Sarira. Menikah dengan Sufaifah, putri dari Lamidin dan Sufina. Mbah Bejo mempunyai 5 anak angkat yang diasuhnya sampai dewasa, yaitu Dimyati, Kanimah, Rahmah, Hadiah, dan Farhana. Saya Farhana, putra dari Mbah Bejo, yang putra angkat yang diasuh sejak saya bayi. Ini adalah Bapak Muhammad Untung, Mbah Untung, putra yang pertama. Saudaranya yang paling tua ya, yang paling nomor 1. Ini yang kakeknya Bu Baroya ini. Kemudian ini Mbah Bejo. Kemudian ini adiknya yang paling buncit ini Bu Hajah Siti Karinten. Mempunyai putra 7. Masih hidup, alhamdulillah masih hidup semua. Dan saya yang terakhir diasuh oleh Mbah Bejo sejak bayi. Mbah Bejo mendapat pendidikan dasarnya di Malang selama 5 tahun dan dilanjutkan ke Madrasah Wusto Mubalighin Malang selama 3 tahun di bawah bimbingan ulama terkemuka di Jawa Timur, Kiai Haji Nur Yasin dan Syekh Ali Kudus. Ini Jalan Kawi semua nih. Jalan Kawi, ini Jalan Kawi. Ayo difoto. Di sini ada kakaknya, ada ayah saya juga di sini, ada di sini. Mbak Untung ya? Mbah Bejo yang ini tadi. Ya, Mbah Bejo itu, ini ayah saya, Mbah Untung. Yang belakang kalau enggak salah. Ini Pak Sakhe, ini Mbah Untung. Ini apa? Ini Pak Rajab Ghani. Ini tokoh-tokoh waktu zaman itu. Seusai dari Madrasah Wusto, Mbah Bejo melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta, yakni di Tabligh School Muhammadiyah selama 3,5 tahun. Disinilah, di bawah asuhan langsung Kiai Haji Badawi, ketua Muhammadiyah saat itu, ia mengaji kitab-kitab tafsir Al-Tabari, Juwahir Al-Bukhari, Hidayatul Nursyidin, Mursyidul Amin, Miftahul Kitabah, dan Safinatun Najah. Saya Baroya Mila Santi. Saya merupakan cucu dari Kiai Haji Muhammad Bejo Darmoleksono. Saya ini bukan merupakan cucu langsung dari Mbah Bejo, tapi ibu saya adalah merupakan putri kedua dari
Muhammad Untung, kakaknya Pak Bejo. Di antara keluarganya Mbah Bejo itu tidak ada satupun yang aktif di Aisyah dan Muhammadiyah. Tapi yang aktif di Muhammadiyah adalah almarhum bapak saya. Sehingga kemana-mana bapak itu ngikut Mbah Bejo. Itu yang membuat kami dekat. Masa kecil saya di situ ya, kalau boleh jujur, Mbah Bejo itu orangnya nggak punya apa-apa. Jadi rumah yang ditinggali pun itu punyanya Muhammadiyah. Pada tahun 1946, Kiai Bejo ikut merintis berdirinya sekolah menengah. Sekolah ini menjadi cikal bakal SMP Muhammadiyah yang berdiri pada 1952. Saya DRA Umi Mafruhah, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Malang. Sebagai orang yang mendapat amanah untuk melanjutkan perjuangan Mbah Bejo, kami semuanya, saya bersama tim Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Muhammadiyah 1 Malang punya tanggung jawab yang besar untuk tetap membawa SMA Muhammadiyah ini tegak, berdiri dan bermanfaat untuk umat sebagaimana tujuan Mbah Bejo pada saat mendirikan SMP dan SMA Muhammadiyah 1 Malang. Tentunya beliau sudah mengorbankan banyak hal, tidak hanya jiwanya, raganya, juga harta bendanya. Maka bagi kami tanggung jawab besar itu dari apa yang sudah dikorbankan dan diperjuangkan Mbah Bejo, kami harus melanjutkannya dengan terus berusaha untuk membawa SMA Muhammadiyah 1 Malang ini sebagai sekolah yang dipercaya masyarakat dan memegang peranan penting dalam kaderisasi Muhammadiyah. Karena ini kan semua wakafnya Mbah Bejo semua. Nggih, tanah-tanah ini semuanya wakafnya Mbah Bejo. Dan dari cerita, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, pada saat Mbah Bejo sedo itu bahkan istrinya pun kemudian diboyong ke Al Khairat itu. Seperti itu, karena semuanya sudah diwakafkan untuk lembaga ini, untuk SMP dan SMA. Peninggalan beliau yang menurut saya itu paling otentik ya, karena beliau yang merintis dan kemudian mengembangkan dan bertempat tinggal di situ ya komplek perguruan Muhammadiyah Ororodo itu. Ketika itu SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah itu kan sudah ada. Seingat saya, siapapun warga Muhammadiyah yang kepingin anaknya pinter, itu selalu dikirim ke Malang, disekolahkan entah itu di SMP Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah. Kalaupun misalnya tidak, itu kosnya diembah, gitu ya. Jadi dulu itu selain ada asrama untuk guru-guru, Mbah Bejo itu juga punya menempati rumah yang agak luas, di mana di situ ada yang kos. Nah, itu titipan dari teman-temannya atau murid-muridnya zaman dulu. Sini dulu perumahan guru dan disekat-sekat rumah petak, kayak rumah petak itu dihuni oleh beberapa guru yang ngajar di SMA Muhammadiyah. Yang saya ingat dulu itu Mbah Bejo itu karena saya beberapa kali ke sini pada saat saya kecil gitu ya, setingkat SMP, SMA ya sambang mas saya itu Mbah Bejo ada di dalam posisinya, tidak kumpul dengan guru-guru yang di rumah peta itu, ada di dalam. Dan itu ada asramanya. Ada asrama buat siswa SMP SMA campur itu. Di sini dulu berupa rumah petak yang disediakan untuk guru-guru SMA Muhammadiyah. Banyak, ada beberapa rumah petak gitu. Saya cuma ingatnya di sini, mas saya dulu posisinya insya Allah persis di sini. Persis di sini yang ditempati mas saya. Kemudian di utaranya itu masih ada satu rumah lagi, rumah penjaga insya Allah. Kemudian kesininya itu ada sekitar 3 kalau enggak 4 rumah masihan. Jadi sepanjang ini ke selatan, rumah petak itu. Dan ini dulu langsung berhadapan dengan kampung. Ya.
Di sini Kampung ini Bu ya, kok belakang ini namanya? Ororo Dawa. Nggih, di sini ada jembatan gantung. Nah, itu. Saya 2003 masuk sini sudah menjadi seperti ini, sudah ditempati dulu kantin, kemudian sekarang karena ada double track di SMA Muhammadiyah 1, ini menjadi ruangan tata boganya. Seperti itu. Jadi dia ini menurut saya pribadi yang komplit ya. Dalam perspektif politiknya ada, perspektif dakwah apalagi, kemudian pendidikan. Salah satu yang paling terkenal adalah setiap orang yang masuk di situ, di Ororo Dawa itu, ngajar di situ paling kerasan. Padahal honorariumnya tidak seberapa, mohon maaf ya. Tapi kerasan. Semuanya dikasih kamar. Guru-guru yang berkeluarga dicarikan rumah di situ untuk hidup bersama keluarganya. Jadi kasarnya itu kita ketika masuk di situ tidak pernah berpikir besok kita makan apa. Karena problem terbesar adalah soal rumah kita sudah diberi oleh beliau. Walaupun honorariumnya ada tapi tidak seperti sekarang kan. Tapi kita sudah merasa satu kebahagiaan. Dan dia selalu mengatakan bahwa kalian masuk di sini dan ngajar di sekolah Muhammadiyah, ingat Muhammadiyah bukan PT. Muhammadiyah bukan organisasi bisnis. Murid-murid yang datang di sini kalau orang tuanya mampu, kita pungut SPP sesuai dengan kemampuan orang tua. Kalau tidak mampu, kita bebaskan. Ini lapangan ini adalah semua ke sana. Ini adalah posisi rumah Mbak Bejo. Kemudian di sebelah sana itu adalah ruangan perpustakaan dari Mbak Bejo di bawah. Sedangkan atas adalah di sini tetap di lapangan ini ya, yaitu Lambda radio. Radio Lambda yang kita banggakan karena pertama kali satu-satunya radio yang menyuarakan azan waktu itu. Azan. Jadi tidak ada di Malang, satu-satunya itu adalah di Lambda. Makanya Lambda 134. Seperti alamat ya. Sedangkan di sana masjid ini memang sudah di sini. Posisi masjid ya? Ya, posisi masjid memang di sini, hanya tidak seperti ini sederhana. Posisinya di sini dan di baliknya ya, di sini dan di baliknya masjid itu di bawah. Itu adalah rumah dari wakil kepala sekolah Pak Rustam Effendi di bawah. Tapi sekarang sudah jadi kamar mandi dan tetapi masih ada ruang yang masih ada sekarang, yaitu di bawah tanah sini masih ada, monggo. Tapi tidak dipakai sekarang. Ini di bawah sini, monggo. Bisa dilihat. Bumi ya. Ini bisa dilihat dari sini. Kalau ke sana nanti ke balik sana, tapi sudah enggak kepake. Nah, monggo ini ada kamar ini. Dulu juga tempatnya anak kos. Nih. Kan dulu selain tempat tinggal guru kan banyak anak kos. Apa itu namanya anak kos? Asrama. Di sini juga. Ini posisinya. Ya, di sini tuh rumahnya ya guru. Kemudian anak kos di sini, di bawah sini, di tingkat dekat Lambda. Dulu kan sudah tingkat ya. Iya. Dan yang masak Bu Bejo sendiri. Semua yang melayani untuk anak kos itu adalah Bu Bejo. Sendiri yang masak sendiri. Hebat. Iya, di situ di rumah di lokasi yang sekarang di SMP Muhammadiyah 1 di Brigjen Slamet Riyadi itu ada kos-kosan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Jumlahnya sekitar 50. Enggak. Tapi dulu enggak seperti ini loh, Pak. Lah iya, saya di sini ya gak tahu posisinya. Saya tahunya ya perumahan yang masjid apa di situ yang ada Pring Pak Nur itu loh. Nah, ini tempat sini di bawah ini dulu juga ada kamar atau ruang dari guru, salah satu guru. Monggo.
di bawah ini, di bawahnya kelas ini itu adalah rumah dari Pak Rustam Effendi, wakil kepala sekolah yang kemudian jadi kepala sekolah. Ini rumah sampai sekarang masih ada sedikit. Monggo. Nah ini dulu rumah, ini tempat tinggal. Ini kamar mandi, dapur. Lah itu yang tadi yang di bawah tadi Pak, ya itu di situ dulu rumah wakah. Yang di sebelah ini ya. Nah, kemudian di sana Effendi. yang tadi terowongan tadi sampai sekarang masih ada. Monggo kalau mau lihat ke sana, saya tidak berani. biar anak-anak aja nanti. Iya, yaitu kos-kosan itu tadi. Asrama Laki. siswa. Tapi juga ada yang perempuan juga ada. Kalau perempuan kamarnya bersebelahan dengan tempat tinggalnya Mbak Bejo. Mbak Bejo, kamarnya Mbak Bejo dan seterusnya. Yang perempuan. Iya. Banyak yang berhasil loh. Di atasnya ya, kan posisinya di atas waktu itu asramanya. Asramanya di atas. Ya. Itu setelah Lambda tidak boleh mengudara. Jadi asrama itu. Saya ya seperti santri kalongnya beliau ya, kemana-mana saya ikuti bawa tas untuk sama kitab itu. Gitu. Jadi kemana-mana kajian keliling di kota, di Malang Kabupaten, kota itu, saya ikuti beliau. Ya bawa tasnya juga tas jelek gitu ya, isinya di dalamnya kitab. Ke Batu, ke Donomulyo, ya sampai ke Turen, ya sampai pokoknya di mana-mana keliling saya ikuti beliau. Dan dia selalu mengatakan bahwa hari ini Bapak, besok kamu. Ingat ya, selalu begitu. Hari ini Bapak ada di depan para jamaah, besok kamu harus ada di depan para jamaah. Selalu ngomong begitu. Gitu. Jadi luar biasa kamu. Selain itu, Kiai Bejo juga pernah menjabat menjadi Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang pada periode awal. Nah, sebagai seorang mubaligh ya beliau kemana-mana kan, ceramah di mana-mana ya gitu ya. Dan sebagai seorang aktivis politik juga, maka ya tidak menutup kemungkinan ada gesekan ya, gesekan dengan rezim gitu ya, yang berkuasa gitu ya. Atau gesekan dengan sesama kawan dan lain sebagainya. Tapi karena tipe beliau ini sebagai sosok yang tegas gitu ya, yang disiplin dan tegas, pegang prinsip gitu ya, maka menurut saya sejauh yang saya tahu gitu ya dia berjalan di atas rel dakwahnya itu gitu ya. Jadi faham dia begini, dia bilang sebetulnya salah besar. Orang memisahkan politik dan dakwah itu salah besar. Ya, salah besar. Kita berdakwah, kepingin juga disokong atau didukung oleh kekuatan politik, yaitu kekuasaan orang-orang yang berkuasa. Ya, itu kekuasaan orang yang berkuasa. Dia selalu memberitahu pada saya, Natohir ingat ya, kejayaan umat Islam di Spanyol itu 800 tahun. Pada akhirnya buyar. Karena umat Islam tidak mengambil peran-peran politik di Spanyol. Ya. Begitu mereka merusak Islam, terjadi. Buyar semuanya. Karena tidak ada kekuasaan politik di dalam Islam ketika berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, Mbah Bejo terlibat aktif dalam kelaskaran Islam dan perjuangan melalui politik. Beliau ikut terlibat dalam berdirinya Laskar Sabilillah di Malang yang beroperasi sejak tahun 1945 sampai 1947. Saat itu, beliau bergabung dengan Divisi 5 Brawijaya di Sumber Pucung bersama Kiai Haji Masyikur, seorang ulama NU. Saya pernah diceritani ibu itu ketika zaman Belanda, rumahnya masih di Kelampok, itu ada Belanda yang datang ke rumah, dan Mbah Bejo itu salah satu yang dicari. Katanya ibu yang perempuan-perempuan itu pada sembunyi di kolong tempat tidur. Nah, Mbah Bejo itu naik ke atas genteng,
Nah, tapi dicari sama Serdadu tuh gak ketemu yang namanya Mbah Bejo itu. Sementara Mbah Sufaiyah, Mbah Huti saya panggilnya, istrinya Mbah Bejo itu sudah ketakutan jangan-jangan Mbah Bejo itu ketangkep. Nah, itu salah satu ceritanya. Beliau ini memang tokoh yang paling artinya paling tegas bicara soal kebenaran. Tidak pandang bulu. Kalau sudah benar, ya dikatakan benar. Cuman cara yang menarik itu mengatakan kebenaran dengan cara-cara yang santai. Misalnya, kalau disuruh Tuhan mau sholat nggak mau berpuasa nggak mau, ya nggak apa-apa nanti masuk neraka. Neraka juga Tuhan juga punya kok, bukan punya orang lain. Ya, walaupun berbeda fasilitas. Dalam dunia politik, Mbah Bejo menjadi aktivis masyumi, pernah juga menjadi anggota DPRD Kota Malang. Beliau salah satu perintis berdirinya Partai Muslim Indonesia atau Permusi di Malang, walaupun tidak ikut aktif. Ketika waktunya pemilu, jadi Mbah Bejo itu ikut Masumi ya. Nah, ikut Masumi. Jadi kalau misalnya waktunya kampanye, Mbah Bejo yang kampanye waduh, yang datang luar biasa. Nah, itu salah satu cara beliau untuk dakwah. Wah, ngomongnya Anda akan tertarik kalau melihat orator. Caranya itu, waduh, sampai tepuk tangan loh di Masjid Khotijah. Saya kira, ini masjid kita. Ini masjid. Lu lah, mbahmu enak ya ngomong. Ketokohan Mbah Bejo tidak hanya diakui oleh Muhammadiyah di Malang saja, namun juga di Jawa Timur pada umumnya. Bahkan di Malang, beliau dikenal secara luas sebagai mubalik, tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah saja, namun juga masyarakat Islam. Melalui mimbar-mimbar masjid serta radio seperti Suara Lamda 134 Malang, beliau memberikan pencerahan tentang ajaran agama Islam yang benar kepada masyarakat. Kalau saya melihat kan di antara tokoh-tokoh yang saya tulis ini, itu ada benang merah ya. Tokoh A, tokoh B, tokoh C yang Mbah Bejo ini sama tokoh D gitu ya. Itu pada kesederhanaan dalam hidup. Sebagai orang yang punya pengaruh, orang yang pinter kan gitu ya menurut saya, orang pinter, orang aktivis, tokoh gitu ya. Kalau mau kaya, dia pasti bisa jadi kaya gitu ya. Kalau dibilang miskin bukan ya, tapi meminjam bahasanya Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, Pak Prof. Haidar itu, cukup. Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu bukan miskin, tapi cukup. Nah, itu. Kalau beliau mau kaya, lebih kaya. Anggota DPRD, tokoh yang terkenal dan disegani. Saya setiap hari itu lihat banyak orang yang datang bawa sarung, ya bawa baju koko, bawa kuplu. Saya pikir beliau pakai, ternyata enggak. Ya anak didiknya yang dibagi-bagi. Kadang-kadang bawa ke desa, sudah saya yang bawa sendiri. Jadi konsistennya luar biasa. Nah itu yang saya belum mampu meniru gitu. Ya, jadi keteladanan beliau luar biasa. Beliau meninggal tahun 86 itu luar biasa. Ketika meninggal itu yang melayat itu banyak banget. Jadi ketika Mbah Bejo meninggal, beliau dimakamkan di Kasin. Nah sebelum ke Kasin itu disolatkan di Khotijah. Nah perjalanan jenazah ke sana itu bukan orang yang ngangkut jenazah, tapi jenazahnya jalan sendiri, di atasnya kepala pelayat. Saking banyaknya yang takziah, meluber sekali. Saya masih ingat itu waktu itu saya sudah kuliah ya, Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya hampir semua orang datang
Dan komentarnya orang-orang, saya tidak pernah melihat kematian di Kota Malang yang serame ketika orang takziah Mbah Bejo. Satu, dia hanya mengatakan jangan tinggalkan Muhammadiyah. Jangan tinggalkan Muhammadiyah. Ya. Sampai beliau kasih DP rumah saya yang pertama itu, juga dia mengatakan jangan tinggalkan Muhammadiyah dalam dakwah Anda. Dan rantingnya ketika saya pindah di rumah yang beliau bayar DP itu, ranting pertama yang berdiri kan saya mendirikan. Jangan tinggalkan Muhammadiyah. Jadi pesannya dia hanya itu. Jadi nikmat disyukuri, ujian dinikmati, jangan tinggalkan Muhammadiyah. Itu ada kitab-kitab saja di belakang. Mbah Bejo sing sumbangan